Sebenarnya ini juga tradisi yang kita bisa lihat ya, siapa yang bakal jadi pemimpin atau siapa yang bakal jadi tokoh itu bisa track recordnya tuh jelas gitu. Dari kecilnya dia memang kelihatan sebagai seorang leader, dia pasti punya prestasi dan kemudian dia akan berkumpul kan. Nah saya sama Anies ini temenan dari kecil karena kita sama-sama punya prestasi. Iya, saya karena kami sama-sama udah menjadi tokoh politik pada masa remaja gitu kan, sama-sama di OSIS lah gitu ya. Saya kan juga cukup dekat dengan dia gitu ya, saya tahu bahwa dia ini someday akan jadi tokoh politik besar gitu. Karena memang kecerdasan utama yang saya lihat itu adalah pada bagaimana dia mampu melakukan persuasi terhadap orang untuk mengikuti apa yang menjadi guidance-nya dia, dan itu kan bakat ya. Saya ingin ini masih ada 2 tahun ya, kalau memang dia betul-betul ingin mencalonkan diri sebagai presiden gitu ya. Saya ingin Anies agak lebih mau membuat tangan dan kakinya kotor. Ada satu hal yang menarik, saudara sekalian ya. Ternyata Dr. Tiva ini ya sudah lama. Saya mengklaim saya kenal sama Anies ya. Wah, saking saya merasa kenal sama Anies, kemarin datang ke Balai Kota, wah susah sekali nemuin Anies kan. Semua orang pengen. Begitu ada kesempatan, wah dia temuin saya, peluk-pelukan lah kita ya. Untuk pamer saya, wah saya dekat sama Anies. Padahal ya memang itu namanya teman kuliah ya kan, wajar aja kan. Dan saya masih ingat rasanya, waduh baru kemarin ya. Wah, Anies tak sekali mempertahankan waktu mau jadi pemilihan senat tuh, sampai malam-malam begadang di Kaliurang kan. Rasanya baru berapa, dan itu masih fresh ya, memorable. Kayak baru kemarin gitu ya. Kemarin. Tapi ternyata beliau ini jauh lebih kenal lagi dengan Anies karena pernah satu SMA. Ketahuan umur lagi nih, padahal katanya masih 25 tahun ya. Jadi pernah satu SMA dengan Anies dan satu angkatan pula. Tapi sebenarnya Anies itu nggak naik 1 tahun bukan karena bodoh, karena dia ikut AFS 1 tahun. Jadi 1 tahun dia di Amerika. Jadi ikut pertukaran pelajar 1 tahun di Amerika. Makanya dia punya bahasa Inggris baik ya kan, karena 1 tahun SMA di Amerika. Dan dia juga lama juga kan, masternya, doktornya kan. Master dan doktor 6 tahun. Tetapi memang sebelum itu memang dia udah baik dia. Nah, ternyata beliau ini satu generasi dengan Anies ya. Kira-kira sahabat daerah sekalian pengen nggak ngomong soal Anies? Oke, dokter ini ya, orang recognize ini pasti nih kayaknya pendukung Anies kelas berat ini ya. Padahal dokter pasti tahu jelek-jeleknya. Kalau satu SMA ya? Enggak, sebenarnya kalau sama Mas Anies ya, itu enggak satu SMA aja. Saya sama dia itu kenal baik dan temenan tuh dari kecil. Karena kan Jogja itu sangat-sangat Jogja desa besar lah ya. Kota yang sangat kecil dan kemudian mereka itu tertapis secara selected gitu ya. Artinya sebenarnya ini juga tradisi yang kita bisa lihat ya, siapa yang bakal jadi pemimpin atau siapa yang bakal jadi tokoh itu bisa track recordnya tuh jelas gitu. Dari kecilnya dia memang kelihatan sebagai seorang leader, dia pasti punya prestasi dan kemudian dia akan berkumpul kan. Nah saya sama Anies ini temenan dari kecil karena kita sama-sama punya prestasi. Kemudian di SMP juga, walaupun kita SMP-nya saling bersaing, tapi SMP-nya beda ya? Beda, tapi kita sudah SD-nya sama? SD-nya beda juga. Tapi kita berkumpul di dalam
itu tadi I see. anak-anak yang terseleksi kan, Iya. kemudian SMA-nya bareng, lalu kuliahnya beda lagi, tapi kan kita udah menjadi semacam satu society lah. SMA bareng. SMA bareng. Tapi nggak pernah sekelas. Enggak. Berarti waktu dia pergi ke Amerika, Saya terus ke kelas 3, dia balik kelas 2. Saya lulus, dia Kelas 3. iya dia kelas 3. Jadi bukan karena dia nggak naik kelas. Ada yang menuduh dia tidak naik kelas. Kasihan banget. Yang jelas ijazah saya ada 2 seri ya, ada 2 nomor ya. Balik ke ijazah kan? Balik. Jadi ijazah ada 1, 2. Nah itu yang sebetulnya kan yang harus kita perjelas juga dengan cara ini loh ijazah gitu kan. Selesai kan, clear, tidak ada lagi diskusi. Balik lagi ke politik ya, Abang. Nggak perlu juga ya kita ribet jalan muter-muter gitu ya. Karena terlalu banyak tenaga yang harus kita keluarkan. Iya, saya klarifikasi tentang tuduhan dokter palsu saya itu bikin video itu nggak sampai 10 menit. Kata Pak Amin Rais kan butuh 10 menit ya. Saya hanya butuh 5 menit 24 detik selesai. Jadi dari SD sampai saya punya master. pengalaman dokter. Jadi ada orang yang menulis saya panjang sekali menulis tentang saya. Pertama, kalau Anda menulis tentang saya ini manusia biasa. I'm an ordinary people. Jadi ketika saya diundang di program TV One misalnya mengenai saatnya perempuan bicara, saya bilang, Anda mau nanya apa? Saya ini bukan orang yang sukses, saya bilang. Saya frankly speaking, karena kalau Anda bilang sukses itu misalnya dari harta, saya bukan orang yang berharta. Kalau dari jabatan, saya nggak punya jabatan, saya bilang. Oh enggak, tapi kan dari ada ide gagasan. Kalau ide dan gagasan bolehlah. Saya kira saya masih bisa nyumbang-nyumbang begitu. Jadi dia nulis, saya oprak-oprak nggak ada itu di Notre Dame University nama Refliar. Memang kagak ada. Mau nyari sampai ujung dunia nggak ada. Kenapa? Karena SD, SMP, SMA, S1, S2 saya namanya sama. Nah, tapi saya nggak mau sebutkan. Baru S3 Refli Harun. Karena di tahun 2011 secara resmi saya berganti nama karena nama saya sebelumnya itu ya kayak nama perempuan lah, makanya saya enggan menyebutkannya. Nah karena itu saya ubah nama, tapi Refli itu sendiri nama saya, memang nama panggilan saya. Harun itu nama bapak saya, jadi nggak salah juga kalau saya singkat nama saya jadi Refli Harun itu. Jadi satu-satunya ijazah saya yang namanya Refli Harun itu cuma ijazah S3, tapi SD, SMP, SMA S1, S2 namanya yang itu. Nama yang tidak pernah disebutkan lagi itu nama yang unpublished ya kan. Kalau di YouTube ini unpublished. Jadi kalau Anda cari di Notre Dame nama Refli Harun kagak ada pasti. Tapi kalau saya kasih keywordnya cari namain, nah itu pasti ada ya. Karena mereka biasanya mudah sekali record mereka jauh lebih baik ya kan. Dr. Tifa nggak berubah nama kan, tetap ya? Nama saya dari akte nggak dibawa ya, dari akte kelahiran sampai ijazah saya terakhir namanya itu. Dua nama kata. Ya, 2 kata ya. Saya itu satu kata. Jadi ketika keluar negeri, saya pernah waktu di Amerika misalnya, itu dipermasalahkan karena kalau satu kata kan diulang. Waktu visanya diulang, waktu di sana unknown. Jadi istilahnya apa ya? Pokoknya karena nggak boleh diulang gitu ya. Di depannya tuh unknown. Jadi nggak dikenal. Baru nama saya. Jadi saya punya 3 versi nama. Karena punya nama cuma satu kata, akhirnya perbankan tidak bisa ngentri. Ini like Madonna katanya. Padahal Madonna sendiri itu nama panggilan. Dibilang kayak nama Madonna. Kayak nama Madonna katanya. Madonna cuma satu kata. Tapi itu tradisi orang Indonesia sering. Kalau dulu bulu tangkis kan cun-cun. Cun-cun itu aja diulangin gitu ya. Tapi karena itu ini penting. Makanya ketika saya punya anak, saya selalu ingatkan minimal kasih 2 nama. Nah itu bagusnya kalau sejarah orang bule sama sejarah Islam. Nama ayah itu sudah masuk. Sudah dengan sendirinya nama Fram kan. Jadi nggak mungkin satu kata kan. Tapi namanya muter-muter Ahmad, Muhammad, Umar. Jadi bingung gitu. Karena ujungnya beda ininya aja, beda Framnya aja. Tapi namanya sama. Oke. Dokter kalau misalnya saya bilang ini tadi kan saya bilang Anis ya.
Itu ada kesan apa sama Anies Baswedan? Iya, karena kami sama-sama udah menjadi udah menjadi tokoh politik pada masa remaja gitu kan, sama-sama di OSIS lah gitu ya. Saya kan juga cukup dekat dengan dia gitu ya. Saya tahu bahwa dia ini someday akan jadi tokoh politik besar gitu. Karena memang kecerdasan utama yang saya lihat itu adalah pada bagaimana dia mampu melakukan persuasi terhadap orang untuk mengikuti apa yang menjadi guidance-nya dia, dan itu kan bakat ya. Kalau saya lihat itu genetik ya, trait genetik sebenarnya kan kalau kita lihat dari sejarah orang tuanya sampai ke kakeknya gitu, dan itu given. Nggak bisa kita bisa create diri kita untuk menjadi seperti dia, tapi dia memiliki kelebihan. Nah, saya pengen, harapan saya sebenarnya orang yang memiliki kelebihan itu kan harusnya menggunakan itu untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi sesama manusia kan. Nah, harapan saya sih itu ya, sebagai sahabat masa kecil, harapan saya karena Anies ini punya given sebagai seorang politikus gitu ya. Mudah-mudahan beliau juga nanti akan jalankan dengan baik. Sampai sejauh ini kan dari mulai 2 kali karir politik yang jelas ya, sebagai menteri, kemudian sebagai gubernur gitu kan. Ya so far so good lah PR-nya gitu kan, raportnya gitu. Jangan tanya sama saya ya, karena kan sebagai sahabat tuh saya sahabat yang tidak menyenangkan untuk didengar gitu. Kayak sekarang misalnya standing point saya ke Anies sejak dia sudah menjadi figur politik gitu kan, saya cenderung untuk mengambil jarak gitu. Kenapa? Karena saya ingin mengawal dia dengan objektif gitu. Sebagai banyak pasti yang menyanjung, banyak pasti yang memuja-muja dan sebagainya. Saya nggak masuk di area itu. Area saya adalah mengkritisi. Apalagi saya mengenal dia gitu kan. Apa kritik terbesar dokter terhadap Anies sebagai orang yang sudah kenal lama? Saya ingin, ini masih ada 2 tahun ya. Kalau memang dia betul-betul ingin mencalonkan diri sebagai presiden gitu ya. Saya ingin Anies agak lebih mau membuat tangan dan kakinya kotor. Maksud saya adalah begini. I know. Ya. Saya kira sobat RH juga sudah tahu. Ya, saya kan sudah jadi aktivis di lapangan ya. Saya dari sejak dulu. Saya pernah 3 tahun di satu pedalaman di Nusa Tenggara Timur untuk berburu malaria. Saya sudah pernah ke Papua, saya sudah pernah ke Kalimantan dan sampai ke pedalaman gitu, dan itu menjadi suatu pengalaman dan buku gitu ya, yang membuat saya tahu saya harus bagaimana dengan rakyat Indonesia gitu kan. Saya harus bagaimana. Tapi kalau dan betul-betul tenggelam nih tangan sama kaki gitu kan, sehingga kita betul-betul bisa merasakan betul